Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya Vega Nanda Arimbi dengan NIM 2303436059998 ingin mempresentasikan tentang konsep dan penerapan kinematika di bidang bioteknologi. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa saja yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama ada konsep kinematika, kedua fenomena, ketiga teknologi, keempat permasalahan kontekstual, kelima solusi, dan terakhir desain miniatur. Pertama, kinematika. 1. Konsep gerak kinematika satu dimensi. Kinematika berkaitan dengan konsep-konsep gerak tanpa menyebutkan gaya ataupun penyebabnya. Kinematika berbeda dengan dinamika yang menggambarkan gerak dengan menganalisis segala penyebab yang menimbulkan gerak. Disebut satu dimensi karena lintasannya yang lurus. Yang kedua, perpindahan. Untuk menggambarkan gerak suatu benda, kita perlu mengetahui letak-letak benda tersebut setiap saat. Rumus dari perpindahan sendiri adalah vektor x0 ditambah delta vektor x sama dengan vektor x, atau delta vektor x sama dengan vektor x dikurangi vektor x0. Ketiga, percepatan. Pengertian percepatan muncul ketika perubahan kecepatan digabungkan dengan waktu terjadinya kecepatan. Konsep percepatan dapat dilihat pada gambar nomor 2. Selama pesawat dalam proses take off, kecepatan berubah dari nilai awal vektor v0 hingga kecepatan akhir vektor v. Perubahan delta vektor v adalah vektor v dikurangi vektor v0, sehingga kecepatan dapat dirumuskan dengan delta vektor v dibagi dengan waktu. Di sini ada dua kecepatan yang berbeda, yaitu speed dan velocity. Speed mengacu pada skala kuantitas kecepatan yang biasa kita pelajari, yaitu jarak dibagi waktu. Sedangkan velocity sendiri mengacu pada skala vektor arah dan kecepatannya dengan rumus delta vektor x dibagi waktu. Persamaan kinematika untuk percepatan yang konstan tidak memerlukan konsep baru, karena konsep ini digabungkan dari ide-ide umum seperti perpindahan, kecepatan, maupun percepatan. Namun, kita memerlukan hal-hal tertentu untuk aspek gerak seperti posisi akhir dan kecepatan suatu benda bergerak. Yang kedua, penerapan di bioteknologi. Apa saja contoh penerapan yang berada dalam bidang bioteknologi dan bagaimana caranya? Salah satu penerapan kinematika dalam bidang bioteknologi adalah teknik elektroforesis kapiler dalam elektroforesis Hb. Teknik ini digunakan untuk analisis molekul besar maupun kecil dalam aplikasi di mana teknik kromatografi cair tidak dapat memberikan hasil yang sebaik atau bersifat komplementer. Peran elektroforesis kapiler dalam ilmu kehidupan ditunjukkan dengan aplikasi di mana teknik ini memiliki dampak tinggi dalam beberapa dekade terakhir. Dalam konteks ini, praktik saat ini untuk karakterisasi biomedis ditunjukkan dengan capillary zone electrophoresis atau elektroforesis zona kapiler. Penerapan alat elektroforesis zona kapiler ini adalah untuk elektroforesis hemoglobin atau Hb. Elektroforesis Hb ini digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit talasemia. Ini adalah teknologi dari elektroforesis kapiler. Contoh soal dan jawabannya. Digunakan untuk apa aja sih elektroforesis kapiler ini? Jawabannya, elektroforesis kapiler digunakan untuk mengetahui ukuran dan bentuk suatu partikel, baik DNA, RNA, ataupun protein. Dalam konteks penyakit talasemia,
Elektroforesis digunakan untuk mendeteksi adanya thalassemia atau kelainan hemoglobin. Permasalahan kontekstual yang saya angkat kali ini adalah penyakit thalassemia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Melalui pemeriksaan elektroforesis Hb, kita dapat mendeteksi adanya penyakit ini. Namun, elektroforesis Hb ini masih belum banyak berada di Indonesia karena untuk melakukan pemeriksaan ini dibutuhkan sumber daya manusia yang telah terlatih dan alat-alat pemeriksaan khusus. Selain itu, biayanya yang cukup besar juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan ini. Menurut data Kemenkes, sejak tahun 2012, sebanyak 4.896 kasus hingga bulan Juni tahun 2021, data penyandang thalassemia di Indonesia sudah sebanyak 10.973 kasus. Diperkirakan ada 2.500 bayi yang lahir di Indonesia dengan thalassemia mayor setiap tahunnya, dan 80% diantaranya dalam kategori akut sehingga beresiko untuk transfusi darah sepanjang hidupnya. Upaya pencegahan melalui pemeriksaan sejak dini calon orang tua harus jadi prioritas untuk mengurangi beban perawatan yang meningkat tajam. Solusi yang ada saat ini adalah pemeriksaan darah di laboratorium atau rumah sakit tertentu, atau kita juga bisa mencegah pernikahan antar sesama pembawa sifat ataupun karier thalassemia. Lalu, solusi yang saya tawarkan adalah membuat alat elektroforesis zona kapiler sederhana yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Ini adalah desain miniatur alat elektroforesis sederhana yang dapat kita buat dan tentunya lebih ekonomis. Kita dapat menguji coba alat ini dengan menggunakan sampel orang yang berpotensi mempunyai penyakit thalassemia dan sampel orang yang normal. Lalu kita akan menganalisis hemoglobinnya menggunakan alat elektroforesis sederhana ini. Hasilnya akan kita bandingkan untuk mengetahui apakah orang tersebut berpotensi memiliki ataupun membawa penyakit thalassemia ini. Namun, dibandingkan dengan kelebihan alat ini dalam menganalisis, ada kekurangannya seperti masalah keakuratan hasil dari alat ini, karena alat ini hanya berpotensi benar, bukan ilmu pasti hasilnya akan benar atau tidak. Alat ini berbeda dengan alat canggih yang dibuat oleh suatu perusahaan ataupun industri yang dapat menganalisis hasil dengan akurat. Untuk mengurangi kesalahan keakuratan alat ini, kita dapat menguji coba berulang kali hingga mencapai hasil yang rata-rata sama, sehingga keakuratannya dapat melebihi 85%. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.